Halo teman-teman, Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya mau sharing film The Courier. The Courier ini sepertinya filmnya tuh belum terlalu lama. Jadi tentang keadaan spionase waktu ada ancaman Rusia, rudal dari Soviet Union ditaruh di Kuba untuk bisa nyerang Amerika seperti itu. Tahun 60-an itu Soviet USSR itu masih mencakup seperti Ukraina, pokoknya negara-negara yang Eropa Timur yang itu kan banyak pecah tuh, kalau nggak salah Polandia apa gitu teman-teman. Itu digambarin saat itu tentang spionase, ada seorang Rusia yang kolonel dan dia mau menciptakan perdamaian. Jadi ya orang-orang di timur sana di Rusia, di bekas kesatuan Rusia itu semuanya itu masih banyak orang baik teman-teman. Jadi ada yang mau menginginkan perdamaian sehingga memberikan pesan ke orang warga Amerika. Dia ngelihat ini warga Amerika bukan, itu ada ciri-cirinya berbahasa Inggris, dari logatnya. Suatu waktu dia minta tolong berikan ini ke kedutaanmu, kepala misi, kepala direktur atau manajer di kedutaan. Jadi misinya dia ini, si kolonel Rusia ini, untuk menciptakan perdamaian. Itu informasinya tentang semua informasi dari Rusia yang ingin dia sampaikan. Ya udah, akhirnya dari gayung bersambut dari CIA itu mencari jalan untuk bisa berkomunikasi dengan si kolonel Rusia itu. Diutuslah, dicari nih siapa nih pebisnis yang ya bisa ke Rusia, yang biasa ke Rusia, yang menjalin komunikasi dengan negara-negara lain dalam menjalankan bisnis usahanya. Ketemulah seorang yang mau dan patriotik, dan dia itu berani. Pebisnis biasanya berani, makanya dia hati-hati sama pebisnis sebetulnya. Lihai gitu gambarannya, tapi ini maksudnya baik, jadi bagus teman-teman. Dia berani ke Rusia itu, kemudian berkomunikasi. Ternyata benar ada informasi-informasi yang bisa diselundupin di situ teman-teman. Berjalan waktu, ada timbul dong kecurigaan dari pihak Rusia bahwa walaupun dia kolonel, dikasih tahu ini tolong awasin ini orang barat ini, karena aneh, kok sering banget ke pusat-pusat pemerintahan Rusia kayak gitu. Kemudian apa misinya itu, suatu tanda tanya, apalagi keadaan sedang genting, sedang perang dingin. Jadi perang dingin terus ke bawah tuh teman-teman. Ya kan yang nuklir itu, tapi kan nggak ditembak-tembakin. Kalau sekarang kan perang di Ukraina. Jadi menurut saya ya Rusia nggak tahu ya, patriotiknya itu kalau saya lihat Rusia mau menunjukkan menjadi negara hebat, tapi caranya sepertinya kurang bagus, kurang elegan, kurang baik. Jadi mau sosialisme dia seperti mau menang sendiri, seperti mau membuat komunis berkembang di areanya, nggak mau dikalahin sama Barat. Tapi saya heran, di Rusia juga ada agama. Kemudian kenapa dia masih mempertahankan komunis, sosialisme itu sampai sekarang? Saya nggak ngerti ya di sana. Seperti negara China itu kan kita tahu mungkin itu juga komunis kan. Tapi kan ada yang beragama Buddha kayak gitu kan, kalau film-film kungfu gitu kan. Tapi jadi saya bingung, itu negara ada agamanya, tapi kayaknya pahamnya paham komunis. Well, saya nggak bisa jawab itu.
Oke, balik lagi ke ini yang pengusaha pebisnis yang dititipin dokumen-dokumen dari yang kolonel ingin perdamaian. Akhirnya itu si kolonel itu setelah dikasih komunikasi bahwa ini ngecurigain Amerika, ada itu orang barat tuh dicurigain, sewaktu-waktu ada kunjungan dari koleganya, dia dapat rokok. Setelah itu dia masuk rumah sakit karena kejang, kolaps gitu, kayak pingsan. Jadi tuh seperti ditaruh racun. Tujuannya itu dia korek informasi di dalam kantornya, tempat tinggalnya, ada apa, ada informasi apa sih yang bisa digali, ada gak barang-barang mencurigakan. Nah itu sebelum itu kejadian, si kolonel Rusia itu juga udah dibilang nggak diizinin ke luar negeri. Itu sebagai tanda sebetulnya ada masalah, makanya si koleganya yang barat itu udah dilarang. Ini warga Inggris nih, cuma direkrut oleh barat, Amerika, udah dilarang. Ada yang udah dilarang, ini jangan nih keadaannya, ya udah ditarik. Karena udah tahu dia warga sipil, bukan perwira, bukan militer, tapi masuk ke ini ke melakukan sesuatu yang berat dan nggak mau menanggung malu dari intelijen kalau sampai kebobolan, karena kan warga sipil pendidikannya kan tetap beda sama intel yang dia mungkin nggak gitu bisa membela diri, dia mungkin bisa gampang tertangkap, dia mungkin nggak punya kekebalan diplomatik, mungkin kurang lihai kayak gitu. Toh yang kolonel Rusianya pun ketangkep kan, gitu teman-teman. Ya udah, akhirnya dirancang ini mungkin juga masih baru berkembang kali ya CIA-nya, apa kurang ahli. Jadi ada perempuan yang CIA punya kekebalan diplomatik juga mau nih nyusun rencana kerjasama sama si pebisnis untuk ngeluarin dari Rusia si kolonel itu juga. Ini karena humanity, jadi menandakan bahwa Amerika itu tetap menjunjung tinggi martabat manusia, kemanusiaan, human right, hak asasi manusia. Tapi waktu rancangin lagi itu nanti rencana kaburnya gimana, ternyata waktu di rumah sakit itu diselidikin, kemudian paginya itu waktu ya banyak, jadi kan dicurigain, kemudian ada temuan awal, kemudian berapa hari kemudian waktu si pebisnisnya itu mau ninggalin Soviet, Rusia, diselidikin lagi pagi-paginya itu waktu situ udah lagi berangkat ke airport cepet, ternyata ada lagi ditemuin bahan-bahan gambar rencana pelarian yang telah dirancang buat ini. Tapi kalau misalnya itu nggak dirancang pelarian, itu masih selamat. Karena si kolonel nantinya dihukum, mati, meninggal, jadi tembak si perwira barat, si orang barat bisnisnya itu jadi harus dipenjara bisa 1 tahun lebih, kemudian nanti dipertukarkan dengan tahanan Rusia, kayak gitu teman-teman. Jadi ya pokoknya gini, kita harus pinter-pinter adaptif. Di mana-mana adaptif itu kita bisa tahu, wah kira-kira nih dilarang belok kiri, ya udah, atau enggak. Tapi kalau kita nggak belok kiri dulu, di kanan ada yang mau nabrak, kita adaptif tuh cepet belok kiri dulu sementara, atau kita jaga jarak aman dalam berkendara, dalam bertutur kata. Kita bisa ngelihat ada gak nih potensi bahaya waktu kita di jalanan. Adaptif kayak gitu. Jadi apalagi tuh ada petunjuk, udah jangan ke Rusia dulu misalnya kayak gitu. Kita ngelanggar, kita ngerasa kita bisa ke sana, mau nyelamatin patriotisme, kasihan, malah kita ngejerumusin orang lain juga. Kalau dia nggak ke Rusia, itu masih selamat gitu kolonel kayak gitu, dan dianya nggak perlu dipenjara segala. Jadi kita teman-teman harus pintar-pintar lihat keadaan, jangan asal kurang pertimbangan gitu. Kasihan keluarga kita kayak gitu. Kita belajar aja menjadi semakin bijak.
Seperti misalnya ada suatu, kita kalau ikut suatu jarak jauh tapi kok kita diundang, tapi manfaatnya apa untuk kita, pertimbangan-pertimbangan. Kalau dirasa emang kurang perlu, yang udah teman-teman kalau ngerasa itu jauh apa, nggak usah kerjain, nggak usah jalanin. Kayak gitu-gitu, adaptif aja, bijaksana, lihat dan kontrol tindakan langsung. Bisa adaptif itu bisa cepat berubah gitu sesuai kebutuhan keadaan. Jadi kitanya masih bisa potensi selamat, atau enggak kita bisa bela diri, atau enggak kalau terjadi sesuatu kita ada perhitungan melakukan apa, kayak gitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.